Tapi katanya lu mau berhenti. Ya Tapi betul. kenapa tahun ini lu buat lagi? Ya, nah jadi Soalnya kan kemarin juga lu pernah keluarin statement kayak gitu. Apa nih YouTube Rewind? Kok pakai sponsor? produksi di Indonesia itu nolnya sampai 9. Miliar. Hmm. Gue nggak percaya, bro. Apa pandangan lu debat kemarin deh? Kasihan Prabowo. Teman saya Ando Vidal Pes dia mau bikin rap battle presiden. Jadi presiden melakukan rap battle dari konteks narasi yang mereka lakukan di debat. Dijadikan rap battle. Lu siapa? Lu siapa? Lu bukan temen lu, gagal nggak pilih ini gitu loh. Pak Anies, Pak Anies. Presiden yang diinginkan untuk suku Tionghoa sebenarnya yang tidak melihat perbedaan sesimpel itu sih. Makanya saya pilih Presiden Ahok sebenarnya. Kalau Ahok jadi presiden, itu another level of democracy. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Udah, record? Iya, ini Godox pas ini ya. Hah? Pasti Godox. Ya, Apa yang kurang? Enggak, ini bener. Banget pakai lampu tadinya pakai cahaya matahari. Iya. Tapi gue serius ngomong dengan lu ya. Iya, Pak. Gue YouTuber paling apa ya? Paling miskin. Bukan paling miskin, paling pelit beli Paling pasangan. beli alat, ya ampun. Tapi ini lighting setupnya bener loh. Karena biasanya Bener, orang ya? tuh nembak ke muka banget. Ini Wih. tuh harus di bounce ke atas, di diffuse bounce ke atas. Jadi Keren, tim Dokter Richard ya. jujur gue saya orang yang behind the scene kan. Iya. Jadi apresiasi banget ke orang yang paham gitu loh. Apalagi yang kurang? Kurang saya aja di belakang kamera untuk atur Lu lagi. mahal. Tapi lu tau nggak ya? Kan gue kan YouTube itu kan dari sudah beberapa waktu lama ya sudah Iya, ya. iya, Tapi yang iya. serius itu mungkin dari sekitar 2 tahun yang lalu dari perdukunan. Oh, Dari Samsudin. Dari Samsudin. Iya. Jindan. Iya, Lu tau iya, nggak? iya. Gue masih rekam pakai iPhone. Masih iPhone itu? Iya. Oh, nggak kelihatan kali waktu itu ya. Mungkin, wah gila. Kamera gue cuma 1, sisanya sewa. Dan di saat itu Dr. Richard udah punya skincare Athena dan segala macam Udah, gitu kalau kan. itu udah. Tapi syuting masih iPhone. Astaga. Ada mau gue bilang, pelit banget lu sumpah. Gue bilang, kita kan orang Cina ya. Kita orang Cina ya. Jadi minim mungkin bisa pengeluaran. Gue bilang, viewersnya bagus. Pakai iPhone viewer gue bagus, gue bilang. Jadi buat apa ya Gue kamera? ngapain kayak gitu, Iya, ya kan? iya. Kita harus beli lampu, bos, katanya kan. Ini lampu 20 juta. Gue nggak pakai lampu, viewers gue banyak. Tapi itu nggak salah, betul. Yang penting kan hasil akhirnya tuh berapa gitu loh ya, Iya. berapa viewersnya. Kalau misalkan, oh alat ini guarantee bisa 100.000 views, ya itu baru beda. Tapi kan nggak mungkin. Sama, suara juga. Gue baru Iya. sadar sih akhir-akhirnya setelah bikin tim gitu. Oh ternyata suara itu penting. Iya. Lightning penting. Iya. Kalau suara, terutama podcast ya, suara tuh juga lumayan penting sih. Karena Dr. Cha taruh di ini nggak? Spotify atau kayak? Enggak. Oh, hanya di YouTube aja ya? Iya. Oh, oke. Kayaknya boleh deh, kayak ditaruh aja gitu loh. Beberapa malah video gue suaranya anjing. Gue malu. Tapi viewersnya banyak. Gimana coba? Iya. Makanya 2024 gue berbenah dan kita panggil Chandra Leo langsung ke sini. Sepuhnya langsung. Saya siap. Atur apa nih? Saya atur dah. Lu masih buat YouTube Rewind? Masih. Jadi sebutannya sekarang udah jadi Rewind Indonesia. Gitu. Nah, kalau mungkin Dr. Richard pernah dengar YouTube Rewind, itu tuh mungkin terakhir tuh tahun 2018 terakhir yang Indonesia punya. Oh, oke. Nah, tahun 2020 itu kita rencananya mau bikin YouTube Rewind tahun 2020. Tapi berakhir kita melihat kayaknya media ini atau apa namanya Rewind ini bisa jadi media untuk berbagai macam orang-orang atau berbagai macam tren juga, nggak fokus di YouTube doang. Akhirnya kita coba berusaha merubah jadi Rewind Indonesia saja, gitu. Oke, ya Dan melibatkan TikTok dan sebagainya Iya, gitu berusaha punya untuk ya. melibatkan Trending di mana-mana. berbagai macam platform lah bisa ikutan. Oke, gitu. itu yang buat siapa sih? YouTube atau lu sendiri? Sebenarnya berawal dari inisiatif para content creator. Nah, sejarahnya balik ke tahun 2014. 2014 itu tuh pertama kali Indonesia bikin namanya YouTube Rewind itu yang diinisiasi oleh Eno Bening waktu itu. Bersama Eka Gustiwana. Abis itu di saat itu saya belum ikutan gitu loh. Jadi basically tahun 2014 tuh tahun-tahun YouTube awal saya, dan saya tuh tidak bisa ngomong ke kamera tuh, bertemu dengan interaksi dan teman-teman tuh nggak bisa di saat itu. Saya tuh orang yang bener-bener introvert sekali sebenarnya, gitu, yang suka dengan dunia sendiri aja gitu. Ngedit aja. Iya, ngedit bener. Awal mulai tuh ngedit doang gitu loh. Sampai berakhir di tahun 2015 saya ngerasa untuk
survive atau menjalankan dunia sosial media harus lebih banyak interaksi gitu loh ke orang-orang gitu, ngobrol, cari tahu informasi, tukar pikiran. Akhirnya saya belajar itu dan 2015 saya siap deh diminta untuk ngedirect YouTube Rewind gitu loh. Dari situlah awal mulai saya sampai berakhir 2016, 2017 belum ada, 2018 dipegang oleh salah satu gamer waktu itu namanya Eric Olim yang cukup kontroversial ya teman-teman. Habis 2019 dan berakhir 2020 itu diinisiasiin sebenarnya oleh Andovi De Lopez dan Jove De Lopez. Pernah denger ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Emang enak loh. Jennifer Lopez gue belum denger. Mereka juga sepuh YouTube juga bareng sama saya. Ya. Tapi dari mereka bilang di podcastnya Deddy Corbuzier waktu itu, kita akan bikin YouTube Rewind Indonesia 2020. Oke. Dari situ mereka bilang ke saya kan, saya nanya ke mereka, gimana lo mau bikin YouTube Rewind? Iya, minta tolong Chan ya. Ya, minta tolong ke saya juga akhirnya karena mungkin kalau dari segi produksi, mereka nggak capable untuk project besar ngedirectnya gitu loh. Minta tolong saya, akhirnya saya yang bantu awal 2020 gitu. Sampai berakhirnya 2021, 2022 sampai sekarang. Selalu saya yang pertama kali inisiasi lah gitu loh untuk bisa ada yuk bikin yuk gini loh, karena sayang banget nih udah jadi suatu karya yang impactful banget di tahun 2020, jadi kayaknya boleh kita lanjutin gitu. Tapi katanya lu mau berhenti. Ya tapi betul. Kenapa tahun ini lu buat lagi? Ya, nah jadi ini konteks yang harus saya jelaskan dulu. Tahun 2022 saya ngomong soalnya di podcast dari Corbuzier. Iya. Ke partner directing saya untuk Rewind Indonesia 2022. Namanya Cia Nikolai. Cia, gue tahun depan tuh pengen mencoba karya yang baru lain. Karya yang baru lagi, karya-karya yang nggak cuma Rewind Indonesia aja. Kayak gue minta tolong untuk tahun ini, itu bisa nggak lo yang megang gitu loh. Cia, dia siap Chan, nanti gue akan ketemuin sama director lain biar kita berdua, tapi lu nggak usah megang Chan. Di Oktober 2023, kemarin itu udah set tuh Cia Nikolai ngedirect sama Adi Victory namanya. Tiba-tiba di pertengahan Oktober si Cia ini, teman saya ini, sahabatnya meninggal. Nah, karena sahabatnya meninggal, dia frustasi, stres, dia bilang sama saya, Chan, kayaknya kok gue jalanin, gue bakal sabotase Rewind. Rewind Indonesia tuh proyek yang besar sekali. Gue tadinya siap, sekarang gue di kondisi bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba bengong, bisa tiba-tiba ini itu, hampir 2 minggu kayak gitu. Kalau gue harus jalanin ini Chan, nanti gue takutnya kenapa-napa untuk project Rewind Indonesia dan gue nggak mau itu loh, gitu. Karena gue sayang banget sama Rewind. Jadi projectnya balikin lagi ke lo. Dia bilangnya kayak silakan Chan lu cari solusinya dong gitu untuk ini kayak gimana gitu. Nah karena dia teman gue mengerti. Terus saya coba cari kan kayak aduh gimana nih ya, udah mau ibarat kayak sebulan lagi syuting apa segala macem atau 1,5 bulan lagi syuting, ya udah deh, saya dulu aja megang deh, biar nggak kenapa-napa nih Rewind Indonesia gitu loh. Akhirnya tahun ini lanjut lagi. Tapi gitu. kayak kedengarannya deja vu gitu, Bu. Lu ngomong sesuatu, tapi habis itu lu ubah lagi. Kayak kalau di tim gue nih ya, jangan nyalahin gue ya. Soalnya kan kemarin juga lu pernah keluarin statement kayak gitu. Apa nih YouTube Rewind? Kok pakai sponsor? Apa? Oh ya itu mah. Habis itu lu buat sendiri juga ada sponsornya juga habis itu. Konteks yang harus jelas dulu. Banyak orang nih, pasti Dr. Richard taunya begitu doang atau banyak tim yang taunya gitu doang. Sponsor di tahun 2018 itu yang terjadi adalah mereka semua nempel di mana-mana. Nempel di mana-mana. Ini sebenarnya udah berita lama, nempel di mana-mana, di mana ibarat kayak Dr. Richard di satu frame. Belakangnya ada GoPay misalkan. Nah itu nggak dikasih tahu ke Dr. Richard. Nah kira-kira gimana tuh Dr. Richard? Ngerti nggak? Ada nempel satu frame kan bisa impact ke konten kreatornya yang lagi kerjasama sama siapa gitu kan. Nah saya akan bilang Rewind Indonesia tuh butuh sponsor, tapi untuk memposisikan kreator dengan sponsor ditempel satu frame terus nggak dikasih tahu, kayaknya itu tidak etis gitu loh, jangan gitu loh. Nah di tahun 2018 saya ngomong, saya speak out gitu soal YouTube Rewind ini. Yang berakhir, yang dipotong hanya bagian itu doang. Bagiannya YouTube Rewind nggak boleh ada sponsor gitu loh. Maksud saya kan lebih ke jangan ditempelin ke situ. Ya udah akhirnya tahun 2021 saya
Rewind Indonesia, sebuah proyek yang sangat-sangat besar, itu pasti membutuhkan dana. Walaupun saya harus keluarin dari duit sendiri, ada tambahan lagi dari sponsor, dan berakhirnya apa? Oh ya udah, kita sebisa mungkin tidak taruh itu di tengah atau kena content creator siapapun. Kira kita taruh di depan aja. Oke, lebih bagus terang-terangan. Iya, Oke, jadi supported by. iya, gitu ya. biar kita memposisikan mereka semua tidak kenapa-napa nanti takutnya. Kayak kok gue ditempelin sama brand siapa sih itu, terus nggak dikasih tahu gitu. Gue kena su nih gara-gara ini, iya, gitu nah, ya. itu yang saya coba hindarin waktu itu. Oke. Tapi gue pengen tanya, gue nggak pernah diundang di YouTube Rewind. Gue kurang trending ya. Anda kan sudah buat Rewind tahun ini, saya lihat videonya. Itu Rewind versi gue. Iya. Nah, nggak banyak orang yang bisa bikin Rewind sendiri loh. Jadi ketika Dr. Richard udah bikin, ya sudah gitu loh. Kasih yang lain gitu loh untuk masuk Rewind. Tapi gue nggak masuk dalam monitor lo kayak gitu. Ya udah, kan kita baru kenal nih. Saya udah mulai kenalan. Tahun ini siap-siap. Tahun ini kan, tadi barusan gue dengar dari Dr. Richard. Tahun 2024 tuh dia pengen hajar nih. Dia pengen full on. Ini kita syuting sekarang di apartemen. Ternyata buat posting terus tiap hari dua tiga Paling lama 2 hari nggak posting. 2 hari nggak Habis itu posting. posting harus. Ya udah pastilah nanti engagement semua pasti mudah-mudahan ya meningkat. Amin. Nanti ayo Pak, Dr. Richard bikin yuk. Gue masa Rewind. kamera sewaan bisa trending kagak? Giliran kamera sudah beli kagak bisa trending. Iya. Gitu. Tapi dapat duit nggak sih bikin YouTube Rewind kayak gitu? Nah itu dia. Jadi idenya emang mungkin saya salah satu content creator yang tanda kutip bodoh. Bohong. Tanda kutip bodoh. Kenapa? Karena Rewind Indonesia aja tahun ini tiap tahun saya selalu produce sendiri. Tambahan. Karena kita selalu nyari sponsor. Tapi again, sponsor kan pasti kan nggak bisa fully memenuhi kebutuhan produksi. Produksi Rewind Indonesia itu nolnya sampai 9 miliar. Hmm. Gue nggak percaya bro. Gimana tuh? Lu Cina bro. Nah, ya. Ini gue bisa luruskan. Gue itu konten creator yang udah 15 tahun. Yang logikanya, gue harusnya udah sekaya Arif Muhammad ataupun Atta Halilintar. Sampai sekarang saya belum. Saya sebenarnya berawal dari seorang editor yang suka film banget. Dan apapun yang saya bikin, itu tujuan saya adalah hasilnya bagus, hasilnya baik, hasilnya memuaskan banyak orang ataupun saya pribadi gitu loh. Dan kadang itu butuh perjuangan, butuh sacrifice, ya udah keluarin lagi. Saya pernah bantuin teman saya Andovida Lopez dan Jovelda Lopez untuk bikin film Bucin waktu itu. Itu skrip dari mereka, film di Netflix. Posisi di mana ini bukan proyek saya, tapi karena ini teman saya bantuin. Pas saya udah terjun, oh ternyata ada tantangan dan segala macam lah. Saya keluarin duit akhirnya buat film yang bukan film saya. Bayangin. Sumpah? Iya. Lu bantuin studio gue dong. Nah, gue cinta sejati. Iya, cinta sejati. Kalau saya sih ngerasa saya harus jatuh cinta dulu ke projectnya. Ya gak apa-apa, gitu pelan-pelan loh. aja jatuh Ya, cinta ya. ke tim gue. Makanya tadi saya nanyain, oh syuting pakai apa nih? Oke baik, A7S lightingnya apa nih? Oh di bounce ke atas. Wah, saya suka. Belum jatuh cinta ya, tapi saya suka nih dengan produksi yang rapih gitu Ya lah. tapi gue percaya, itu lo ini kan untuk yang bisa bikin YouTube Rewind dan orang mempercayakan lo Rewind selama Indonesia, bertahun. Pak, sebutannya. Rewind Mas. Indonesia Iya, ya. Artinya kan lo ada sense seni ya. Iya. Orang yang biasanya punya sense seni itu nggak peduli, memang nggak begitu peduli duit sih. Itu yang dibenci oleh banyak orang ke saya sih. Maksudnya lebih ke manajer ataupun tim-tim internal gitu lah. Kayak, Chan, project lu tuh nggak nguntungin gitu loh. Ada idealisme tertentu. Tapi kan lo tetap aja pasti mau pegang bro. Kalau seni itu satu kali bro. Iya. Kalau sudah berkali-kali rugi itu Iya. nggak make sense kayak gitu. Paling nggak dapat nama lah atau dapat apa. Apa sih yang lo kejar? Jadi saya tuh orangnya visual banget. Mungkin kalau di director favorit saya itu namanya itu Edgar Wright. Edgar Wright ini yang buat film Baby Driver, Shaun of the Dead, terus The World's End, sampai Scott Pilgrim vs. The World. Nah itu film yang benar-benar visually atau secara gambar itu tuh enak banget dilihat. Mungkin secara cerita ringan gitu, tapi secara gambar itu tuh kayak enak banget dilihat. Nah saya jadi kena racun gitu loh oleh gambar-gambar atau visual-visual seperti ini.
dari situ saya jatuh cinta ke dunia film gitu loh. Saya selalu mikir gimana ya saya punya kanvas kosong gitu untuk ngisi ini, tapi dari pikiran saya sendiri. Akhirnya mulailah saya journey di sosial media, YouTube sampai bikin Rewind Indonesia. Karena saya selalu pengen tahu kanvas terakhir hasilnya kayak gimana sih yang lu lukis Chan, hasilnya kayak gimana sih yang lu bikin sih Chan. Karena ketika itu udah jadi, bayarannya di situ kayak lega sendiri gitu. Ibarat kalau misalkan laki-laki tuh kepuasannya di mana di hubungan seksual misalkan. Hasil akhir saya itu kayak lebih enak daripada hubungan seks. Aduh, tapi dia saya orgasmenya kayak gitu. Lihat video dia sendiri orgasme. Iya, kayaknya sih saya lihat hasil karya sendiri kalau bisa memuaskan, orgasmenya di situ. Tapi ya itu mungkin selalu jadi kendala ke tim-tim saya sih, kayak aduh Chan, project lu tuh nggak nguntungin, manajer gue aja udah kayak ngomel mulu, ayo Chan cari project yang untungin lah. Saya nggak bisa hidup sih kalau misalkan nggak bikin begini gitu loh. Jadi I'll try to balance it gitu loh. Ada project yang mungkin misalkan kerjaan dengan brand apa di sosial media saya kerjain, tapi yang paling besarnya selalu fokusnya ya udah kalau nggak ada duit nggak apa-apa gitu loh. Oke, ini adalah karya, kalau ini kerja kayak gitu punya lu pisahin ya. Itu balance yang saya paling susah wujudkan gitu loh. Okay. Karena ya selalu pengen hasil yang terbaik, tapi pengeluaran juga nggak terbaik. Jadi ya udahlah. Udah nggak apa-apa, yang penting udah berkarya ya. Iya. Kalau lu lihat YouTube di Indonesia ini makin rame, makin sudah stuck atau mau nurun ini sudah? Maksudnya gimana? YouTube tahun di Indonesia. Sebenarnya gini ya, produk ada yang di YouTube sekarang itu sebenarnya kalau buat saya pribadi sebenarnya disayangkan gitu loh. Karena tadinya goalnya YouTube dan komunitas YouTube Indonesia setelah melihat konten-konten yang ada di televisi atau ada di media lain, itu ngerasa kayak, wah dengan ada YouTube kita bisa berbeda nih, kita bisa bikin konten yang macam-macam. Akhirnya ada eranya di tahun 2014 mungkin sampai 2017-18, banyak konten-konten yang kayak, wah ini nggak bakal kita temuin di televisi ini gitu loh. Sampai berakhirnya kayaknya dari tahun berapa ya, dari ketika podcast masuk, saya ngerasa kayak, tapi saya nggak bisa ngerasa kayak, wah jadi hancurin YouTube, nggak bisa, karena Indian ini yang orang mau juga kan, gitu loh. Obrolan kayak gini, podcast seperti ini orang mau juga, dan saya siapa sih yang ngatur kayak nggak bisa Indonesia harus melihat konten-konten yang bagus, yang dipikirin kontennya, nggak bisa gitu loh. Balik ke identitas Indonesia sendiri, maunya seperti ini gitu loh. Berarti memang geser ke podcast ya? Iya. Tapi podcast itu sendiri di 2024 ini kayak gimana tuh? Bahkankah lebih hype atau sudah mulai turun nih? Pasti akan terus lanjut sih. At least ini dari perspektif saya mungkin salah ke depannya. Cuman melihat konten-konten sekarang dengan platform sekarang nih ya, Dr. Richard, kan kita udah ada kayak TikTok, Shorts, dari YouTube kan ada YouTube Shorts kan, terus Instagram ada Reels. Mereka pasti butuh demand konten yang banyak. Jadi dengan adanya podcast, mau kita bikin 1 jam, jadi berapa konten reel sekarang? Bisa jadi 20, potongan. 30 gitu loh. Jadi in a way, fokusnya sekarang mungkin bukan bikin podcast aja untuk upload di YouTube. Idenya ketika ini jadi satu konten YouTube, bisa dipotong jadi apa lagi nih? Nah, itu yang menurut saya ibarat udah cara paling enak tuh untuk survive di sosial media gitu loh. Bikin satu konten besar, dipotong jadi konten kecil gitu loh. Itu pasti masih berjalan nih podcast di tahun 2024. Tapi gitu. podcast ini banyak juga menghancurkan YouTube ya terutama ya. Banyak menghancurin bisnis lain sih sebenarnya. Kayak gimana tuh? Coba. TV. Ya TV kan sempat ada di kondisi waktu itu kasus yang kita content creator tidak bisa lagi melakukan atau menyampaikan berita. Ada tuh kan yang kasus oleh Dewan Wartawan waktu itu buat regulasi semua konten kayak gini pun kita harus QC dulu ke mereka untuk kita upload gitu loh. Itu pasti udah jadi salah satu desakan untuk kita udah nggak seramai dulu nih kan media-media konvensional ini. Akhirnya podcast lah yang ataupun ini ya interview-interview seperti ini yang akan lebih naik. Karena apa? Lebih gampang diakses. Bisa kapan aja diakses. Nggak ada aturan. Dan nggak ada aturan. Gue ngomong anjing,
nggak di-cut di sini kan? Di-cut nggak? Enggak kan? Boleh. Terus ada satu lagi, kalau di TV, durasi. Oh iya, betul. Durasi dilimitasi. Jadi kita durasi ya kayak gitu. Pertanyaannya lagi seru-seru di durasi ya, durasi ya. Iya, Kalau podcast kan terserah lo. Iya, dan ibarat kayak bebas ngobrol aja gitu loh. Mau sampai kapanpun nanti ya kita tinggal cut di editingnya aja, udah ngobrol aja, nggak usah mikir durasi-durasi. Ngomong kasar sedikit boleh, Iya. durasi oke. Pakai baju yang kayak dandan cewek oke, Mas. Kemarin Iya. KPI nge-ban itu ya, ditegur ya. Oh iya, itu juga gimana ya cara pemerintahan untuk bagian itu yang ngeregulasi. Kita juga kayak kenapa? Lu setuju nggak? Gue nggak setuju. Menurut gue apa namanya? Coba ya, gue jadi KPI ya. Iya. Oh, Mas Ivan, aku pura-pura doang. Coba ya. Aku pura-pura doang ya. Aku nonton dan aku suka. Aku Iya, support ya. iya, Aku iya. support. Tapi ini aku pura-pura jadi KPI dulu ya. Lu kagak setuju? Iya. Kenapa kagak setuju? Karena mau sampai kapan kalau limitasi itu terus ada di media konvensional, berakhirnya akan kalah sama ini nih, begini-gini, produksi seperti ini, YouTube seperti ini gitu loh. Dan itu kan harusnya udah disadarin. Oh, udah ada desakan dari dan wartawan untuk regulasi penyampaian informasi, lalu apa namanya? Penonton TV sudah mulai berkurang. Harusnya kan sudah mulai disadarin regulasi kalian ini yang menurunin penonton buat kalian gitu loh. Setuju. Makanya mereka ke sosial media gitu loh. Menurut gue setuju kalau podcast juga atau YouTube atau apapun itu media sosial mulai diatur. Menurut gue itu benar. Oh gitu. Oke. Menurut gue sih harus mulai diatur aturannya ya. lebih kemana? Coba, Dr. Richard. Entah apapun itu, silakan yang lebih pintar duduk bersama, kayak gitu. Ngajakin kita juga boleh, atau Iya, ngajakin iya. yang lebih senior dari gue, kayak Iya, gitu iya, punya. iya. Untuk memang harus dibuat aturan ini bersama-sama sih sebenarnya. Betul. Tapi Ngerti. Aturannya tapi tidak sama dengan yang media TV. konvensional dong. Nggak bisa. Cuman tetap ada aturan. tetap ada Ya, aturan oke, gitu, ngerti. bro. Ya. Tetap ada aturan supaya kita juga kan jalannya juga lebih enak. Iya. Tapi balik lagi nih ke KPI tadi tegur si Ivan Gunawan. Lu setuju nggak ditegur dia? Berpakaian seperti wanita. Itu kan kalau nggak salah gue ya. Iya. Fashionnya seperti wanita ya. Kalau dari Mas Ivannya sendiri kan jawab, ini adalah fashion. Aku juga fashion designer yang Iya, sudah iya. berpengalaman gitu kan. Serba salah ya. Satu, dia fashion designer. Iya. Yang kedua, KPI juga melihat ini kan mengajarkan yang tidak begitu baik ya, kayak gitu ya. Cowok jadi cewek gitu kan. Sedangkan LGBT kan dilarang di pertelevisian gitu kan. Iya. Pandangan lu? Kalau saya sih itu relatif karena balik ke siapapun yang menerima atau mencari informasi tersebut gitu loh. Pasti ya semua orang pasti punya cara kok untuk kayak melimitasi penggunaan atau apa namanya kita nonton apa tuh bisa gitu loh. Karena tapi saya juga tahu ada yang nggak bisa dikontrol karena mungkin ini yang ditayangkan di TV dan semua orang melihatnya nggak sengaja atau nggak sengaja gitu yang ada di TV itu ya udah itu kelihatan gitu loh. Menurut saya balik ke semua masyarakat Indonesia lebih pintar aja untuk menalar ini semua gitu loh. Karena kita semua kan punya akal sehat dan misalkan orang dewasa lebih mengerti ketimbang yang lebih sensitif atau lebih gampang menerima informasi itu kayak anak-anak kecil di bawah umur gitu loh. Siapapun harus lebih sigap gitu loh. Yang lebih dewasa harus langsung kasih tahu. Yang seperti ini jangan diikutin. Tapi kita juga nggak bisa bilang ke orang-orang ini, ke KPI untuk kayak, jangan kayak gini ya. Karena menurut kita semua balik ke pribadi masing-masing aja gitu loh. Harus lebih, menurut saya itu campaign yang harusnya dilakukan. Semuanya nih, ke masing-masing pribadi. Kita mesti lebih aware, kita mesti lebih pintar, kita lebih pakai akal sehat kita untuk menerima informasi itu. Ketimbang satu instansi yang terus menghajar kayak ini nggak bisa, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Saya lebih pikir ke masyarakatnya justru untuk yuk sama-sama daripada minta instansi untuk ngatur ini atau nggak minta orang yang melakukan untuk nggak melakukan gitu loh. Udah balik ke pribadi masing-masing aja gitu. Masyarakatnya dibuat pinter, diedukasi, Yes. jadi lebih pinter gitu ya untuk memilih tontonan juga. Tapi tetap peraturan tetap harus dibuat sih menurut Ya, gue. jadi carilah nonton-nontonan yang bagus gitu atau apa namanya Bermanfaat. kayak Rewind Indonesia 2023 jangan lupa 12 Januari.
Cina. Oportunis. Oportunis. Tapi gue pengen tanya deh. Apa tuh? Lu kalau sebagai orang Chinese ya, sebagai orang Tionghoa. Saya tuh saya orang Manado. Manado, nama Chandra Leo. Sebenarnya Manado itu kan campuran ada Belandanya, ada Chinese-nya. Saya dari side Cinanya itu mungkin dari papa saya, gitu, Leo-nya. Keturunan ya, warga keturunan Cina. Ya, pilih siapa sih pilpresnya? Ini judulnya nih, orang Cina Indonesia pilih. Saya jujur belum memilih ke siapa atau mengarah ke siapa, gitu. Karena mungkin lebih kebetulan lagi bikin project ini sih, Rewind Indonesia ini. Saya belum milih. Iya, karena saya mikir, saya fokus karena saya dulu dibully di Indonesia. Jadi ketika saya sampaikan nanti kode rilis, nggak terkesan kayak mengarah ke satu orang. Nggak fair ke yang udah ikutan ke dalam Tapi sudah ada pilihan belum? Gitu. Belum. Saya sampai sekarang belum. Lu nonton debat kemarin nggak? Nonton debat. Seru nggak? Seru. Jadi lu, apa pandangan lu debat kemarin deh? Kasihan Prabowo. Kenapa harus dikasihani, Po? Bukan berarti saya mengarah ke Prabowo ya sekarang. Iya. Gue juga ngelihatnya kasihan sih. Gue juga ngelihatnya kasihan, kan diserang tuh. Ya. Oleh paslon 1 dengan paslon 3 gitu. Ya. Tapi gue pengen tanya kenapa harus dikasihani, Bro? Ya, itu kan kasihan kan sebuah impresi ketika menonton kan. Cuma kalau ditanya konteks besarnya, mungkin dari format atau cara berdebat itu sendiri sih. Yang mungkin saya izin boleh mengkritisi ya. Kan lebih baik debat presiden itu dilakukan organik. Enggak dengan waktu 2 menit. Terus yang satu nggak boleh jawab dulu. Terus penonton harus diem dulu. Wah, terlalu apa ya, ibarat ya ini TV gitu loh. Kita menurut saya di dunia sosial media harus buat sistem debat yang udah sekarang banget, gimana lebih fluid, lebih fleksibel, lebih formatnya harus baru. Ini kan kayak ibarat kayak format lama kan sebenarnya debat TVRI. ini. Iya gitu loh. Misalkan saya nggak tahu ya, mungkin di TVRI dari dulu kayak gitu. Bayangin kalau debatnya dilakukan, bayangin deh di apartemen ini gitu, misalkan ngobrol nyantai debat, nggak ada waktu 30 menit sejam gitu loh. Yang penting jangan potong omongan. Yang penting jangan ya. potong omongan gitu. Ya potong omongan pun ada pasti, karena biar lebih organik gitu kan. Ya gitu sih, kayaknya gayanya sih udah mesti gaya 2024 harusnya debatnya. Jangan gaya TVRI. Gitu, jangan gaya 2 menit udah mau habis ya, bisa ada suara tet. Setiap kali kemarin waktu udah masuk 3, 2, 1 detik-detik terakhir, itu selalu ada kata-kata endingnya dari capres atau cawapres ya kan. Nggak kedengeran, gara-gara tet. Padahal lagi ngomongin sesuatu, kata-kata terakhir kan, ngerti nggak? Jangan diganggu lah gitu loh. Tapi ya sudah, gitulah formatnya sekarang. Tapi substansial nggak debat kemarin? Kalau saya sih ngerasa debat presiden tahun ini ya, terutama ya, itu semuanya ngarah ke, saya nggak tahu nih, mungkin ada posisi, sekarang menurut saya, yang saya takutin itu udah gimmick justru. Lebih ke gimmick banget. Maksudnya gimmick apa? Sudah diatur gitu? Ya, jadi apa yang disampaikan di sana itu tidak lagi untuk fokus menyampaikan yang mereka mau untuk negara justru. Lebih kayak, oke, ini debat ketiga. Debat ketiga konteksnya lagi bahas pertahanan kan waktu itu. Pertahanan itu siapa ya sekarang ya? Prabowo gitu. Nah, mereka cari cara untuk saling nyenggol satu sama lain, bukan untuk, ngerti nggak sih, garis besar kasih gagasan sebenarnya untuk pertahanan itu kayak gimana, gitu jadinya. Jadi kayak begitu nggak? Jadi kayak ya di bahasanya penyampaiannya pun juga begitu kan, bukan kalau harus rating berapa gitu loh. Kemarin kan kayak untuk Menteri Pertahanan sekarang, itu kan menurut saya gimmicky. Saya nggak tahu bahasanya benar apa enggak gitu, gimmicky atau gimana. Ya. Menurut saya rating itu nggak penting. Menurut saya lebih penting ya lu sebagai presiden mau ngapain gitu loh. Oke. Gitu sih. Iya, dikomentarin gitu ya. Berapa nilai Pak Prabowo di situ? Itu yang mungkin gue ngelihat dari sepanjang debat, sepanjang debat, justru headline yang keluar itu adalah berapa nilai Pak Prabowo. Iya. Tapi ini bukan support ke Pak Prabowo ya, hati-hati teman-teman ya. Kita menjadi terlalu Prabowo sentrik banget sekarang nih, gitu. Ya. Gitu. Padahal sebenarnya kan banyak beberapa poin yang lain yang sebenarnya diangkat di sana ya. Tapi kayak berapa nilai
Pak Prabowo di situ tuh membuat jadinya banyak orang yang sampai nangis loh. Oh iya. Di TikTok, orang baper. Mereka aja masih temenan. Kayak ada yang sampai nangis. Gue bilang sama anak buah gue, ntar lagi grup WA keluarga pecah deh. Iya. Aduh. Ada temen gue, begitu dia ngomong, gue dukung Anies katanya. Langsung di-unfollow. Nah, itu yang menurut saya bahayanya sih. Karena kan Indian kan kita capres, cawapres, debat sampai nanti pemilu ini itu kan buat bareng-bareng juga ya. Karena jangan sampai apa yang sudah kita build dengan teman kita, pertemanan, 5 tahun sekali pecah. grup, gara-gara 5 tahun sekali itu pecah gitu loh. Gue yakin di luar sana ada tuh yang udah berteman 20 tahun gitu loh, pecah pasti gara-gara capres ini. Padahal yang diuntungkan tetap adalah ya entah presidennya atau orang nggak dianya gitu nggak. Dia cuman kebutuhannya nyoblos doang udah. Tapi dia hilang temen lah 5 biji, hilang koneksi, bisa hilang keluarga gara-gara beda pendapat. Hati-hati teman-teman, jangan sampai. Ya. 5 tahun yang lalu itu masih ingat ya, cebong kampret. Iya. Sampai sekarang orangnya berdua, satu jadi presiden, satu jadi menteri. Yang satu lagi masih, lo bong, lo pret. Iya, aduh. Ini sih, makanya kalau dari saya sih justru debat capres seperti ini itu enakan tuh nggak apa? Mungkin kayak teman saya sih dijadikan apa ya, bentuk karya yang keren. Teman saya Ando Vidal Pes dia mau bikin rap battle presiden. Jadi presiden melakukan rap battle dari konteks narasi yang mereka lakukan di debat, dijadikan rap battle. Kan itu kan sebuah selebrasi yang seru ya. Keren. Instead of lu siapa? Lu bukan temen lu, gagal nggak pilih ini gitu loh. Pak Anies. Gue kebayang rapnya nanti. Itu pasti ada kan? Pak Anies. Itu pasti bakal ada tuh, nanti tunggu aja. Kebetulan mereka minta tolong saya untuk ngerjainnya gitu loh. Jadi ditunggu aja teman-teman. Ada ya? Pastikan kata-kata itu ada ya. Ya kita kumpulin lah nanti. Tapi siapa sih presiden yang diinginkan oleh suku Tionghoa lah di Indonesia? Presidennya seperti apa? Presiden yang diinginkan untuk suku Tionghoa sebenarnya yang tidak melihat perbedaan, sesimpel itu sih gitu loh. Di ranah apapun, pemerintahan, bisnis, sampai ke kebutuhan masyarakat yang lainnya gitu loh. Yang benar-benar nggak lihat perbedaan gitu. Makanya saya pilih Presiden Ahok sebenarnya. Mungkin nggak? Kayak dia aja kagak nyalon ya? Iya, dia aja kagak nyalon gitu loh. Tapi mungkin nggak suatu hari nanti Presiden Indonesia itu dari keturunan Tionghoa? Waduh. Kalau Ahok bisa jadi gubernur, saya yakin bisa. Tapi kayaknya tinggal Ahoknya aja mau nggak jadi presiden. Saya nggak tahu nih orang-orang lain lagi selain Ahok itu yang bisa jadi posisi tinggi itu ya, jadi gubernur ya. Bisa sih, bisa. Kalau Pak Ahok jadi presiden ya, artinya demokrasi Indonesia ini another level. Wah, itu bahasa yang keren tuh ditaruh tuh ya. Kalau Ahok jadi presiden, itu another level of democracy. Potong tuh di TikTok, potong kata-kata dokter. Tapi sebelum Ahok jadi presiden, non-muslim dulu. Oh iya, karena itu belum pernah. Karena itu yang paling mungkin. Iya. Jadi secara Indonesia, ras mungkin nggak harus Tionghoa, tapi agamanya tidak. Makanya gue bilang kalau Pak Ahok jadi presiden sudah dia non pribumi kayak gitu punya, terus juga non muslim juga. Jadi itu makanya gue bilang another level. Nanti dulu bro, untuk lewatin ini satu ini dulu. Masih jauh. Benar, yang non agama dulu ya. Non muslim dulu. Non muslim dulu gitu kan. Ada satu presiden kita kayak gitu, kita cintain sama-sama, kita dukung sama-sama. Non muslim dulu gitu kan. Pasti jauh Pak Ahok. Pasti jauh. Tapi kalau bayang kan kalau misalnya sekarang aja menurut lu mungkin nggak sih kalau misalnya ada nih ya, ada tokoh ya, capable, jago, non-muslim. Menurut lu mungkin nggak menang di Pilpres tahun 2024? Oh mungkin. Menurut saya sih mungkin banget sih. Tinggal sebenarnya gini, kalau misalkan kita kepengen itu terjadi, ya kan balik ke masyarakatnya. Tinggal balik ke kampanyenya, balik ke cara nyampein gagasan, cara nyampein informasi soal orang ini kayak gimana.
Bisa sih, bisa-bisa aja. Cuman waktunya emang akan lama sih. Karena ya kan dunia terus berubah. Nggak ada yang tahu tuh 50 tahun lalu Presiden Amerika bisa Barack Obama. Ya kan? Makanya gue bilang itu sudah another level. Itu udah another level demokrasi gitu loh. Ya kita melihat Indonesia udah cukup lama ya bisa jadi. Bisa jadi. Berubah sih. Lu ngerasa nggak Indonesia tuh sudah lebih, apa ya, rasismenya nggak begitu lagi ya? Iya, karena level toleransinya juga, lucunya gini ya, level toleransinya tuh udah mulai terbuka, bahkan jadi sebuah bercandaan. Yang menurut saya bukannya nggak baik ya, bercandaan itu yang ya udah nggak apa-apa dibercandain. Kayak misalkan, bercandaan login. Login kan jadi bercandaan sekarang kan. Pak, lu agama apa? Lu agama, login lah ke sini gitu. Yeah. Kan sebenarnya itu pembicaraan yang mungkin 20-30 tahun lalu nggak bisa diangkat, sensitif. Gila lu ngajak orang untuk pindah agama walaupun bercanda ya. Sekarang udah mulai terbuka jadi bercandaan gitu loh. Terus kayak ya pasti tahulah di sosial media ada tuh yang bercandain soal enakan pacaran satu agama apa beda agama. Beda agama bro lebih seru gitu loh. Itu kalau disampaikan 20 tahun lalu, waduh, itu pasti kayak masuk penjara kali bisa jadi kan gitu loh. Karena gitu nggak di negara Indonesia kita harus satu agama segala macam. Sekarang udah lebih fluid ya, sudah lebih gitu loh. Toleransinya lebih baik ya. Jadi kalau misalkan ini terus berjalan, suatu hari nanti ada pasti kayak lucu juga ya kalau presiden itu Tionghoa. Gitu juga. Kita juga kayak bercandaan doang, kita ngomong kiri kita Cina juga kan bercandaan doang. Iya, jadi konteksnya berawal dari bercandaan, tahu-tahu jadi sebuah movement yang lebih jauh lagi, ya bisa aja. Butuh gitu. waktu sih. Butuh waktu. Ya. Tapi berubah sih, dibandingkan waktu gua masih kecil, mungkin sekitar umur 2 sampai 7 tahun kan itu kan masih rasisme sih, itu bukan rasisme ya. Apa ya, diskriminasi itu masih ada. Ya. Ya, Cina lo jalan aja kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak ada yang bilang kayak gitu punya kan. Ya. Dan sekarang pun kalau misalkan ada yang bilang, Cina lo, rasanya tuh udah nggak seberat dulu, ngerti nggak? Iya. Cina lo, ya udah. Nggak ya kayak Cina lo, langsung, waduh, saya tidak diterima ya gini ya. Sekarang lebih keren bahasa Cina ya. Cindo lu. Iya. Kita digituin Cindo atau sekarang Cindo jadi bercandaan kan itu salah satu bentuk toleransi sebenarnya gitu loh. Kita terima aja jadi bercandaan gitu loh. Gitu. Malah pik bisa ada lagi kan. Iya. Waduh, pik aja udah jadi bercandaan sekarang kan di mana-mana kayak wah kalau mau ketemu orang Cindo cari berkat siapa itu? Di sana. Menurut lo siapa presiden Indonesia yang merubah itu semua? Kalau dari saya sih nggak presiden justru, masyarakatnya. Menurut gue presiden. Menurut saya masyarakatnya. Masyarakat iya. Mas tapi presiden gimana? Presiden siapa emangnya? Gus Dur. Gus Dur? Oke, coba elaborate. Gimana tuh? Kan pertama kali Sinca libur kan kalau gue nggak salah Gus Dur ya? Megawati ya. Zaman Megawati dengan Gus Dur ya kan samaan itu. Ya itu dempet-dempet tuh. Zaman Ibu Megawati dan Bapak Gus Dur nanti salah pula kan ngomong nama. Tapi mereka berdua itu sedikit banyak merubah sejarah ya. Jadi kayak ketika Imlek libur kayak gitu. Jadi ada penerimaan di situ. Oke. Terus masyarakatnya juga dengan media sosial, minoritas menjaga diri, mayoritas mengayomi, sehingga kayak jadi lebih membaur gitu. Yang kayak tadi minoritas tuh kayak, woi jangan nak berteman nak itu pribumi tuh kayak gitu kan. Kalau sekarang ya udah nikah aja. Banyak kan yang nikah kawin silang untuk mencari keturunan yang lebih baik gitu kan. Ya mungkin bisa dari situ sih, karena kemarin aja tahun 2023 saya ngeliat postingan Jokowi di Instagram selamat Natal. Wah, itu udah kayak imagine 5-10 tahun lalu kan kayak presiden masih kayak aduh, kita nggak dulu deh gitu loh. Sekarang udah ya mungkin berawal dari situ, dari presiden yang mulai terbuka ya. Kalau dari saya sih lebih ke masyarakatnya gitu loh. Saya setuju lah sekarang maksudnya dari presiden, tapi masyarakat sekarang karena mereka lebih cepat. Tahu nggak gara-gara apa? Saya baru ingat sekarang. Gara-gara internet, sosial media. Menurut saya itu sih. Kalau dipikir-pikir masyarakat konsumsinya sosial media. Sosial media dibukakan jalan untuk tahu semua akses dan dapat akses untuk tahu semua informasi. Dan mereka sudah mulai bisa menalar lebih cepat yang benar dan yang baik benar dan yang buruk itu yang mana gitu loh. Gara-gara itu
akhirnya mulailah terbuka. Pasti ini sebenarnya nggak dari negara kita sendiri, tapi kemudian ada campur tangan dari pemikiran dari luar. Sosial media yang membuka kita untuk akses ke orang-orang di luar sana. Orang di luar sana pemikirannya kita ABC, mereka X, Y, Z gitu loh. Dan dari situ kita jadi ada perbandingan. Bukan berarti kita mengarah, oh kita jadi terima nih. Tapi lebih ke kita jadi bisa mengenal dan jadi komparasi. Oh, selama ini yang kita pikirkan di Indonesia, ABC, ternyata ada X, Y, Z loh. Tapi kita cross-check, yang benar buat kita yang mana ya? Mungkin dari X, Y, Z ini, Y-nya yang benar, Y-nya yang kita ambil. X, Z-nya enggak, gitu loh. Kayaknya gara-gara sosial media sih dan internet yang membuat kita jadi lebih... Dan kebijakan lah ya. Jadi kalau gue timbang-timbang, sebenarnya pemilihan pimpinan itu penting banget. Jadi kayak pemimpin negara itu sangat penting banget untuk kita itu, arah kita itu mau kemana. Dan akses-akses tertentu kan, akses ke internet, media sosial, dan lain sebagainya, itu kan diatur oleh pemerintah juga kan sebenarnya secara nggak langsung kan. Dari dulu kan ada yang hoax, ada yang enggak, kayak gitu kan. Artinya, kalau pemimpinnya bagus, dengan utilitasnya bagus, kita itu akan bergerak jauh lebih baik. Makanya kita nggak boleh golput. Ya, oke. Ya, jangan golput teman-teman. Berarti kalau ngomong presiden, Jokowi berarti. Karena Jokowi yang punya sosial media pertama untuk sosok presiden. Besar ya? Kan dia yang pertama kali punya akun YouTube waktu itu. Jadi itu pun ngebuka mindset masyarakat kan. Oh, pemimpin kita bikin seperti ini, berarti dia terbuka untuk informasi dari mancanegara juga gitu loh. Ya udah deh, akhirnya udah, kayaknya itu deh salah satu contohnya juga Jokowi. Ya sebenarnya faktornya berarti ada banyak, nggak cuma dari Gus Dur, Megawati. Oh iya dong, berkesinambungan dan berkeselanjutan. Iya, ya menurut saya itu indahnya tiap pergantian tahun sih. Tapi yang kita rasain, lo rasain deh. Kalau gue, jangan gue deh. Jangan kita deh, lu rasain sebagai orang Tionghoa kayak gitu di Indonesia, enak, tenang? Mungkin saya belum pernah saya korban 98 sih sebenarnya sih. Lu korban 98? Iya, orang tua saya. Lu diperkosa? Enggak. Lu dijaga? Pak, sedih banget, hati-hati. Enggak, sedih banget. Kalau cerita korban 98, lu diperkosa langsung gitu. Kan konteksnya ada macam-macam gitu loh. Bisnis gitu loh. Dicek coba. Bisnis orang tua saya di Zara waktu itu. Tapi di saat itu kan lebih ke orang tua ya yang ngalaminnya. Anak-anak kan saya masih kelas berapa SD, nggak terlalu aware akan susahnya di saat itu. Sampai akhirnya mulai dewasa, udah mulai paham. Nah, saya merasa jatuhnya sih beruntung sih sekarang sih. Maksudnya tinggal di Indonesia dengan kondisi seperti ini ya. Karena kayaknya karena jujur aja orang tua saya udah di posisi stres sekali. Impact-nya dari 98 gitu lah. Dan itu ibarat traumanya puluhan tahun gitu loh. Kalau dari saya mikirnya, untung saya masih kecil di tahun 98 waktu itu. Karena kalau saya udah gede dan memahami semuanya, bisa jadi 15 tahun desperate gitu loh. Kayak orang tua saya yang di pikirannya gitu loh. Jadi di situ sih, sekarang sih beruntung sih. Lebih ada fleksibilitas di Indonesia untuk kaum-kaum kita gitu. Dan itu guys, paling seru adalah apa, ya udah. Jadikanlah bercandaan tersebut ya, kaum-kaum kita. Jadi sebuah persatuan gitu loh. Kadang itu menyatukan kita, bercanda, nyatuin kita gitu loh. Iya. Gitu. Oke, jadi terakhir nih. Jadi tentang presiden nih. Ya. Saya datang ke sini podcast bahas presiden dengan Dr. Charlie, teman-teman. Biar bisa naik hari ini. Biar bisa naik hari ini. Oke. Gimana? Lu ngelihatnya perseteruan mereka akan seperti apa nih? Perseteruan mereka pasti akan berakhir paling seru ya, atau kesempatan terakhir di debat terakhir berarti itu Februari gitu. Apapun itu buat saya paling penting harapannya untuk para masyarakat ya, tetap jangan jadikan isu ini semua tentang debat presiden itu jadi perkelahian di lingkungan kalian itu loh, pertemanan hancur ataupun
keluarga jadi nggak rukun gitu. Itu untuk masyarakat, untuk presiden kita, capres-capres kita. Saya harap apa yang sudah dilakukan dengan baik dan benar di presiden sebelumnya itu bisa bukan dilanjutkan, tapi jangan ditinggalkan gitu loh. Karena itu yang selalu terjadi di 5 tahun kita bergantian capres itu loh. Apa proyek yang lagi dibikin atau udah bagus ya? Gue bilangnya yang udah bagus ya, bukan berarti yang semua proyek gitu loh. Yang sudah terbukti bagus di recycle gitu loh, dilakukan ulang, dibikin baru gitu loh. Karena fondasinya udah bagus, udah bisa dibikin bagus kok nih proyeknya, kita bikin lagi yang baru tapi dengan fondasi yang sama gitu loh. Ketimbang bikin yang baru lagi, start lagi dari nol gitu. Itu aja sih. 5 tahun sekali kita mulai dari nol kan nggak mungkin juga ya. Capek gitu loh. Capek gitu ya. Kalau ini pertanyaan terakhir nih, gue lagi jadi terpikir nih. Gue sebenarnya apa? Kenapa? Gue sebenarnya sih dari dulu waktu milih Jokowi ya, waktu Jokowi dulu ya, periode pertama gue milih Prabowo. Oh ya? Oh, oke. Waktu sekeluarga gue pilih Jokowi, gue pilih Prabowo. Tapi kagak pecah sih. Nggak pecah, oke. Ya, karena nggak ngomong waktu itu, nggak bilang? Ngomong sih, ngomong tapi disuruh. gue nggak peduli. Mereka bilang nggak mau ya kan. Waktu dicoblos kan gue yang coblos. Mereka nggak liatin kan. Gue tetap coblos Prabowo kayak gitu. Pilihan kedua gue tetap juga Prabowo kayak gitu kan. Nah jadi artinya gue tuh mencintai lah sosok Prabowo ini ya. Bukan artinya gue milih dia ya. Tapi ini kan beliau ini umurnya sudah 70 tahun. Ya. Pandangan lo, apakah masih cocok nggak eranya beliau ini untuk memimpin negara kita? Ya, yang saya tahu kan negara kita dipimpin oleh satu orang, ya kan. Tapi pasti balik lagi, di balik satu orang itu ada banyak orang lagi. Jadi yang saya harapkan adalah ya, kalau misalkan Prabowo jadi presiden, dengan limitasi dia, berarti yang mesti kerja keras adalah orang di belakangnya semuanya, itu dia. Dan menurut saya Prabowo harus terbukakan hal itu, gitu loh. Nggak bisa yang kayak semuanya gue aja yang kerjain, gitu loh. Karena eranya juga sudah berubah ya. Limitasi fisik aja sih, gitu. Era pasti sudah akan berubah, ngaruh. limitasi fisik juga ada Iya, kayak gitu ya. Iya. Terus kalau misalnya kita ngeliat cawapresnya ini, muda banget 35 tahun, brother. 35 tahun, brother. Aduh. Mampu nggak? Kalau dia bisa konsisten dengan debat dia, maksudnya kualitas dia dari debat cawapres yang terakhir, terus-terusan sampai akhir, saya sih mikir bisa ada perubahan gitu. Tapi itu dia, harus konsisten. Karena kan dia kan seperti remehin. Sekali lagi ya, bukan berarti saya milih Prabowo Gibran ya. Ini kan faktanya aja. Dia diremehin, berakhir di debat cawapres dia stand out. Nah, sekarang tinggal debat berikutnya. Kalau dia bisa menjaga kualitas tersebut, ya berarti kita bisa ada perubahan gitu loh. Tapi kalau enggak, ternyata cuma di debat ini doang, ya berarti cuma jagonya di sini doang. Selebihnya nggak ada bedanya gitu ya, buat apa gitu jadinya. Tapi lu ngelihat Pak Gibran kayak gimana sih? Gue ngelihat Pak Gibran ya, waktu ngomong di debat ya, gila gue lihat kayak Jokowi dikasih CGI. Jokowi dikasih CGI maksudnya dikasih CGI biar muda gitu ya. Jadi emang perwatakannya sama ya Jokowi. Persis banget. Cara ngomongnya, gesturnya gitu ya kan, cara tarik napas ya. Gue ngeliat kayak Jokowi dikasih CGI. Dibikin muda. Iya. Apa tuh jadi? Gimana? Maksudnya ngeliat Gibran sekarang? Ya tadi saya sampaikan sih tinggal konsisten aja udah. Kalau emang konsistensi, gue yakin sih kan dia anak muda yang sudah ada isi juga kan, nggak boleh kita sembarangan sepelehin sih sebenarnya. Menurut gue sih beliau pasti ada isi, cuma mungkin notes-nya itu ketika kita di bawah 40 tahun tuh notes-nya itu adalah kebijakan emosional ya. Oke, iya. Kebijaksanaan emosional yang tidak pernah akan sama dengan kebijakan emosional yang dimiliki umur 40-an, 50-an, 60-an, 70-an. Gue lihat kan bahkan Pak Prabowo ya di serang kanan kiri, tapi cukup emosional, tapi kan bisa cukup kontrol emosi juga ya. Iya. Kalau anak muda kan nggak seperti itu juga. Ya, masih hati-hati dengan sensitivitasnya gitu loh, melihat atau menanggapi sesuatu ya. Iya sih, ya benar-benar. Setuju saya.
Oke, thank you brother sudah datang ke sini. Mudah-mudahan gue benar-benar diundang nanti waktu YouTube Rewind 2025. Siap. Gue agak kecil hati soalnya. Ya udah, ditonton dulu aja. Kalau misalkan ini nggak dinonton ya nanti nggak lanjut gitu. Rewind Indonesia 2023, 12 Januari 2024. Kenapa kita harus nontonkan YouTube Rewind kali ini? Oh iya, terima kasih banyak Doni. Jadi mungkin ini akan jadi salah satu Rewind Indonesia yang terbaik. Terakhir untuk saya. Itu lagi nanti. Saya jujur udah lama nggak se-excited, se-happy ini untuk membuat Rewind Indonesia. Karena ini mungkin bisa jadi Rewind Indonesia yang berdampak ke banyak orang gitu loh. Jadi jangan lupa nonton Rewind Indonesia 2023, 12 Januari 2024. Terima kasih banyak Dr. Richard. Tahun depan aja nontonnya ada gue. Siap. Cukup dengan